Halo, selamat pagi. Ketemu kembali dalam pelajaran IPS bersama dengan Bu Eli. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, kalian dapat melihat video YouTube yang mana linknya sudah dibagikan. Nah, di sana kalian bisa menyimak instruksi yang ada, lalu kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Selamat belajar dan Tuhan memberkati, jaga kesehatan selalu. Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 dengan tema kita hari ini potensi sumber daya alam benua-benua di dunia. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini, setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam yang ada pada negara-negara di dunia. Lalu kalian juga diharapkan dapat menyebutkan letak sumber daya alam yang ada pada negara-negara di dunia. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan fungsi sumber daya alam yang ada pada negara-negara di dunia. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bahas materi kita hari ini. Yang pertama yaitu benua Asia. Nah, untuk sumber daya alam di benua Asia, ini sebagian besar berasal dari pertanian dan pertambangan. Nah, negara-negara mana di benua Asia yang memiliki hasil pertanian dan pertambangan yang menjadi komoditas unggulan? Kita simak penjelasan berikut ini. Nah, untuk pertanian dan perkebunan di benua Asia, ini lumbung padi atau penghasil padi yang sangat terkenal di benua Asia, yaitu berasal dari Thailand. Nah, ini adalah gambar pohon coklat ya. Ini penghasil terbesar di Asia. Itu berada di Sulawesi atau di negara kita Indonesia. Dan juga yang berikutnya ada karet terbesar di dunia. Jadi tidak hanya di Asia, tapi ini adalah penghasil karet terbesar di dunia. Itu ada di negara Thailand. Dan juga ada kelapa sawit. Ini juga ada di negara kita Indonesia. Merupakan penghasil terbesar di dunia. Berikutnya ada hasil perkebunan teh. Itu terbesar di dunia berada di Asia, yaitu khususnya negara Cina. Lalu ini juga Indonesia kembali. Kita perlu bangga ya, Indonesia begitu banyak menghasilkan sumber daya alam yang tidak hanya sedikit, tapi dia merupakan sumber daya alam yang sampai mendunia ya, penghasil terbesar. Ini juga gula, ini pabrik gula, ini juga terbesar di Asia. Lalu juga ada kopi, ini di Asia nomor 2 di dunia, yaitu berada di negara Vietnam. Berikutnya kita akan bahas benua Amerika. Ya, ini adalah benua Amerika, kemarin sudah kalian pelajari ya, benua Amerika. Dan sekarang kita akan mempelajari sumber daya alamnya di Amerika, itu juga pertanian. Selain Asia, Amerika pun juga menghasilkan pertanian yang tidak kalah hebatnya ya. Dan di Amerika Utara, itu sumber daya alamnya kaya sekali, yang terdiri dari minyak bumi, gas alam, batu bara, biji besi, tembaga, dan timah. Sedangkan di Amerika Selatan itu lebih mendominan hasil perikanan. Hampir 45% produksi ikan di dunia berasal dari Amerika Selatan ini. Nah, untuk berikutnya ini ada benua Eropa.
Ini adalah wujud benua Eropa. Benua Eropa ini merupakan penghasil gandum hitam. Ini berasal dari Eropa ya. Selain itu, sumber daya alamnya ada batu bara, minyak bumi, dan juga menghasilkan sumber daya ikan. Ini kurang lebih 5% perikanan di dunia berasal dari Eropa. Berikutnya ada benua Afrika. Ini adalah benua Afrika, benua bawah. Penghasil terbesar biji coklat. Cadangan besar minyak bumi, gas, batu bara, emas, uranium, dan perak. Dan wilayah penangkapan ikan terpenting dunia. Jadi kurang lebih 4 juta ton ikan per tahun dihasilkan dari benua Afrika. Dan yang terakhir, yang kelima, benua Australia. Benua ini merupakan benua yang mayoritas berupa hutan dan di situ menghasilkan opal dan batu bara. Dan tidak kalah juga, benua ini juga menghasilkan sumber daya perikanan juga. Nah, itu adalah pemaparan materi tentang 5 benua yang dihuni manusia, yang mana tiap-tiap benua memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, untuk pendalaman materi kita pada hari ini, kalian dapat mengerjakan di buku latihan IPS kalian dari soal buku Bupena halaman 9. Kalian kerjakan aktivitas belajar 3.1.3 bagian A. Itu ada 4 soal. Kalian tulis di buku latihan dan jawabannya disimpan di buku latihan. Tidak perlu dikirim karena nanti suatu saat buku latihan IPS akan diperiksa secara langsung ya. Jadi itu nanti jika ada pertanyaan atau kesulitan dalam menjawab, dapat menghubungi Ibu lewat WA. Dan tidak lupa Ibu sampaikan minggu depan kalian sudah PTS, benar-benar siapkan diri kalian dengan baik, bagi waktu kalian dengan baik, jangan terlena, dan juga kalian harus jaga kesehatan, sehingga minggu depan dapat mengikuti PTS dengan baik, dapat menghasilkan nilai yang maksimal, dan khususnya kalian mengerjakan secara jujur, secara tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Ya, selamat belajar. Tuhan memberkati dan sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.